Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tentang bab 4 yang berbicara tentang pembahasan dan hasil penelitian dalam satu karya ilmiah atau tesis hukum yang menjadi kepentingan saudara-saudara sekalian di dalam mengurai tentang bab 4. Di dalam metode penelitian memang bahwa setelah kita membahas tentang bab 1, kemudian membahas tentang bab 2, kemudian membahas tentang bab 3, sekarang kita membahas tentang bab 4 atau pembahasan dan hasil penelitian. Nanti insya Allah saya akan selanjutnya dijelaskan lagi terkait dengan kesimpulan. Nah, tolong diperhatikan bahwa untuk dapat saya menilai atau mengukur sejauh mana Anda punya kemampuan menyimak materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, itu nanti dalam pembahasan saya akan ada item-item pertanyaan yang saya berharap saudara-saudara sekalian dapat mengikuti atau menjawab pertanyaan itu dan dituangkan di dalam kolom komentar atau di kolom chat untuk kemudian saya bisa memberikan tanggapan langsung karena akan nampak di depan saya. Saya sengaja lakukan ini untuk kemudian mempermudah akses kepada teman-teman yang di luar sana yang memang agak sulit untuk menerima akses perkuliahan kita. Saudara-saudara sekalian, bahwa di bab 4 itu ada pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama bahwa hasil penelitian. Sebelum saya membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, adalah yang pertama sekali Anda harus coba lakukan adalah Anda tidak boleh keluar daripada rumusan masalah. Anda tidak boleh keluar daripada rumusan masalah. Secara kuantitas, rumusan masalah terbagi atas 2 kecenderungan dalam tesis. Nah, kita melihat bahwa tentukan dulu di rumusan masalah pertama itu jenis kelamin penelitian saudara itu apa? Apakah dia normatif atau empiris? Cenderung kalau saya mempunyai sebuah pikiran bahwa penentuan rumusan masalah itu, penentuan jenis empiris atau normatif itu tidak ditentukan pada judul. Maksudnya bahwa tidak hanya sekedar membaca judul langsung kita menentukan, menjustifikasi bahwa dia adalah empiris atau normatif. Tetapi kemudian saya lebih cenderung melihat bahwa untuk menentukan jenis penelitian kita apakah normatif atau empiris, itu saya melihat dari rumusan masalah. Rumusan masalah inilah kemudian yang saya jadikan sebagai dasar untuk menentukan normatif empiris. Mengapa demikian? Atau komparasi. Mengapa demikian? Karena di dalam rumusan masalah itu terkadang ada rumusan masalah yang memang mengarahkan orang untuk empiris atau normatif. Cenderung saya melihat di rumusan masalah pertama itu kalau memang dia muat 2, normatif atau empiris, maka di rumusan masalah pertama itu biasanya dia memuat normatif. Di rumusan masalah kedua itu biasanya empiris gitu. Nah, terkadang juga kita menemukan di rumusan masalah pertama normatif dan kedua adalah normatif. Biasa juga yang pertama adalah empiris dan yang kedua adalah empiris. Tapi tentu harus semua bersifat hukum empirisnya bersifat. Karena mengapa itu kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam ajar kita memang dikenal yang namanya ada sosiologi hukum, ya, ada kemudian psikologi hukum, ya, ada politik hukum. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada ruang-ruang untuk kemudian kita membahas terkait dengan empiris atau normatif empiris. Maka sehingga ketika rumusan masalah pertama itu bersifat normatif, maka biasanya rumusan
rumus masalah kedua empiris, maka kemudian saya mengatakan bahwa itu digabung normatif empiris di dalam bab 3 itu disebutkan tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Nah, baik. Selanjutnya bahwa bagaimana cara menentukan suatu bagaimana cara menentukan suatu penentuan normatif anti-empiris. Maka yang pertama adalah lihat rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya cenderung penataannya adalah bagaimana bisa menentukan item-item penentuan hasil pembahasan. Maka kalau dua rumusan masalah, maka bab 4 itu dua saja sub pembahasannya. Dua saja sub pembahasannya. Dua saja sub pembahasannya. Misalnya saya ingin mencontohkan sekaitan dengan itu, misalnya ada judul yang seperti ini. Ada judul yang mana ya? Ada judul yang begini rumus masalah. Pada rumus masalahnya itu dia menggali tentang falsafah atau eksistensi. Ya, rumus masalahnya pertama misalnya gini. Bagaimanakah hakikat hukum, hakikat penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa? Kalau misalnya dia berbicara tentang hakikat hukum, di sini kita bisa melihat berarti bab pertama itu, sub pertama itu ambil saja hakikat penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Itu sub pertama. Sub pertama hakikat penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Yang kedua adalah rumus masalahnya mengatakan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Berarti bab keduanya itu berbicara tentang pelaksanaan. Maka di situ kita bisa melihat bahwa pelaksanaan penegakan yang namanya pelaksanaan pasti empiris. Implementasi itu namanya implementasi pelaksanaan itu pasti empiris. Nah, lalu kemudian kalau rumus masalah pertama penegakan hukum tindak pidana korupsi itu pasti normatif. Nah, mungkin ada yang mencoba untuk mengkonfirmasi. Lalu bagaimana? Karena di dalam rumusan masalah itu menyebutkan ada kata korupsi dana desa. Desa itu kan menunjukkan sifatnya empiris. Betul, desa menunjukkan empiris, tapi desa yang dimaksud bukan desa D besar. Bukan D besar. Bukan D tempat, bukan D yang ada di, bukan yang ada di desa-desa, bukan. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan tentang ketentuan-ketentuan tentang dana desa itu yang kemudian dicarikan hakikatnya, berarti dia normatif. Nah, bagaimana mencoba untuk menemukan sebentar saya jelaskan terkait dengan itu. Yang kedua adalah di sini sebutkan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Nah, kalau bicara pelaksanaan berarti dia empiris. Dengan demikian, dapatlah kita menyimpulkan bahwa kemudian judul seperti ini, maka kita bisa mengambil yang namanya metode penelitian, tipe penelitian normatif empiris. Mana normatifnya? Rumusan masalah pertama. Mana empirisnya? Rumusan masalah kedua. Nah, yang selanjutnya, bab di situ tertulis nanti bab 4 hasil dan pembahasan dan hasil penelitian. Berarti A-nya nanti itu, kalau saya tipenya itu lebih cenderung terukur saja. 2 rumusan masalah, 2 saja bab. 3 rumusan masalah, 3 saja bab. 1 rumusan masalah, 1 saja bab. Mengapa harus banyak-banyak? Kecil kita kaji, tapi luas kita punya informasi pengkajiannya, itu lebih baik daripada banyak Anda tuangkan, tapi kecil informasi yang Anda berikan kepada pembaca. Nah, dengan demikian, bab 2 bab 1 itu, maka tadi adalah penegakan hukum tidak pidana korupsi dan desa. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa untuk menentukan, karena dia normatif, berarti di mana kita mengambil bahan hukum. Kalau dia empiris, data
Bedakan ya, kalau normatif itu bahan hukum, kalau empiris itu data. Empiris data hukum. Kalau normatif bahan hukum, itu yang saudara harus mencoba untuk membedakan pada aspek. Nah, lalu kemudian di mana kita bisa melihat hal seperti tersebut? Maka kalau dia adalah normatif, maka yang harus Anda uraikan itu adalah sekaitan dengan keberadaan keberadaan tentang dua aspek, karena ini pidana desa, undang-undang desa, ya. Yang kedua undang-undang korupsi, dudukan dua itu sebagai kaidah, dan teliti apa norma daripada undang-undang desa, apa norma daripada undang-undang korupsi. Setelah Anda menemukan itu, maka karena di sini bicara hakikat penegakan hukum, maka kemudian Anda angkat lagi apa nilai. Jadi kaidah tadi ada dua. Kaidah terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang desa itu, yang terkait dengan penegakan hukum dan desa itu. Yang kedua adalah pasal yang terkait dengan kemungkinan yang dimaksud orang korupsi, lalu kemudian teliti normanya. Setelah yang teliti, cari norma teori yang terkait dengan korupsi, terkait dengan yang mana masuk dengan desa, yang mana dengan dana desa, itu semua yang Anda tuangkan di dalam bagian atas. Lalu kemudian setelah itu Anda tuangkan lagi, cari asas yang terkait dengan penegakan hukum. Setelah kemudian itu menemukan asas, maka temukanlah nilai-nilai terhadap terhadap penegakan hukum. Nah, itulah kerap saya katakan, saudara-saudara sekalian, bahwa jenjangnya kalau normatif itu adalah objek yang dikaji, itu adalah kaidah, pasal-pasal atau undang-undang, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal yang dikaji. Kan tidak mungkin Anda mengkaji satu undang-undang, tidak mungkin. Anda mengkaji tentang undang-undang korupsi, tidak masuk akal itu. Kalau Anda bisa mengkaji tentang undang-undang korupsi di dalam kepentingan melahirkan sebuah tesis, tidak mungkin, Pak. Panjang sekali, Pak, banyak sekali pasalnya. Maka Anda diarahkan hendaknya mengambil satu sisi. Bisa saja dalam satu pasal ada dua judul di situ. Maka hanya diarahkan untuk, nah inilah yang diarahkan itu kemudian menjadi sebuah kaidah. Maka di atas kaidah ada norma, di atas norma ada asas, di atas asas ada nilai, dan ada supra nilai, dan seterusnya. Itu untuk mengkaji normatif. Makanya kalau kita mengkaji normatif, maka kita mendongak ke atas untuk mencari referensi. Jangan pergi di jangan pergi di masyarakat, jangan bertanya, jangan pergi di lapangan untuk bertanya kepada orang yang tidak kompeten. Normatif tidak menghendaki kuantitas. Apa maksudnya begini? Untuk menemukan suatu pendekatan norma itu, jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak memiliki kompeten. Misalnya, kita mengkaji tentang putusan hakim, tapi Anda bertanya kepada orang yang kemudian menerima putusan itu. Khawatir kalau Anda lakukan itu, misalnya pencuri, Anda datangi pencuri, Anda bawa mengukur sejauh mana tingkat keadilan seorang hakim. Anda tanya pencurinya, 5 pencuri Anda mengatakan tidak adil, maka itu sangat rawan untuk Anda bisa melahirkan suatu kesimpulan, di mana kesimpulan saudara-saudara itu dapat saja tidak memiliki sebuah makna, dan bisa saja itu adalah keliru di dalam penerapan. Kenapa? Karena Anda bertanya kepada orang yang tidak tepat. Tetapi makanya kemarin waktu saya S3, saya sedikit ada perdebatan dengan teman. Katanya bahwa kalau normatif itu tidak boleh wawancara. Saya mengatakan normatif bagi saya boleh wawancara. Tetapi wawancaranya itu kepada siapa dulu? Saya ingin mencari tentang norma pencuri. Masa saya mau bertanya kepada pencurinya? Apakah saya harus bertanya kepada masyarakat umum? Hukuman pencuri bertanya kepada teman-teman yang tidak memiliki kompetensi masyarakat, tukang becak misalnya, kemudian tukang sayur misalnya, penjual. Apakah saya harus bertanya ke dia? Kan tidak. Bukan itu yang saya tempati untuk bertanya. Tapi norma pencurian dapat saja saya menggali sebuah makna dari orang-orang yang memiliki keahlian. Yang mana dimaksud keahlian adalah orang-orang
yang memiliki kompetensi tentang hukum. Satu, kompetensi tentang kriminal. Dua, tetapi dia tidak sempat menulis. Tapi dia memiliki pandangan yang bagus. Ketika ada seminar, bagi saya, pembicara-pembicara itu adalah apa yang disampaikan itu adalah informasi-informasi normatif. Tapi tidak perlu, boleh saya wawancarai. Itu yang saya maksud, saya wawancarai, adalah memiliki kompetensi. Dan bahkan, saudara-saudara sekalian, dalam perkuliahan seperti ini, dalam kacamata kawan-kawan lain, dan itu juga saya bisa benar, apa yang saya ungkapkan pada perkuliahan ini, itu merupakan sebuah norma. Norma dalam arti dapat dijadikan sebagai referensi di dalam mengisi ruang-ruang di dalam tesis atau kemudian disertasi atau kemudian bahkan skripsi saudara. Mengapa demikian? Karena dianggap bahwa saya mengajar memiliki kompetensi. Saya memberikan mata kuliah kepada mahasiswa itu dikarenakan saya memiliki kompetensi sebagai dosen, sebagai yang memiliki suatu keahlian di dalam mengajarkan suatu materi tertentu. Yang mana keahliannya? Tentu saya bisa bicara tentang metode penelitian, karena memang saya memiliki sumber pengalaman dan tulisan tentang penelitian. Saya memiliki keahlian hukum tata negara, karena memang S1, S2, S3 memang saya mengkaji itu. Tapi tentu saya tidak ahli dalam pidana, saya tidak ahli tentang perdata, saya tidak ahli tentang hukum pidana internasional. Jadi keahlian saya pada pengkhususan tata negara atau bidang yang saya kuasai. Nah, boleh saja apa yang saya ungkapkan tadi itu dalam pembicaraan perkuliahan kita ini, boleh saja apa yang saya katakan ini tidak saya tuangkan di dalam tulisan. Nah, untuk itu, para penelitilah ini menghadir kepada saya untuk kemudian bertanya kepada saya tentang hal ihwal tertentu. Dan ketika saya memberikan argumen, maka bagi saya itu adalah normatif yang dihalalkan untuk melakukan wawancara. Tapi jangan mewawancarai orang yang tidak memiliki kompeten. Maksudnya tidak memiliki kompeten begini. Berbicara tentang hukum tata negara misalnya. Boleh saja sesama dosen, tapi kan jangan Anda bertanya kepada orang pidana, Pak, gitu. Boleh saja lari, gitu. Apalagi Anda bertanya kepada orang sospol, apalagi Anda bertanya kepada orang pertanian, lebih-lebih. Jadi bertanya kepada orang kompeten, makanya saya katakan halal. Tipe penelitian saudara normatif, tetapi melakukan wawancara kepada orang yang memiliki kompetensi untuk menjawab masalah-masalah yang Anda teliti. Jangan bertanya kepada orang yang tidak memiliki kompetensi. Jokowi adalah pemimpin negara, Presiden Republik Indonesia. Ungkapan-ungkapannya itu adalah normatif. Makanya pejabat menteri, pejabat bahkan kepala desa yang memiliki suatu kompetensi di jabatannya itu normatif, itu norma itu, Pak. Memuat norma itu. Bayangkan kalau Jokowi bilang PPKM, hari ini PPKM level 4, level apa, bahkan terkadang undang-undang karantina sekalipun kita abaikan oleh karena ungkapan yang dikemukakan dia. Berarti normatif. Tapi suruh misalnya siapa misalnya di kesempatan ini? Siapa sih misalnya? Seperti misalnya suruh misalnya Pak Leo atau Pak Andi Ridwan misalnya untuk mengatakan bahwa PPKM hari ini. Wah, itu tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku. Paling berlaku dalam rumah saja. Paling istri dan anak saja yang kemudian mengikuti. Tapi kalau presiden, gubernur yang ngomong, dan seterusnya. Jadi itu muatannya. Jadi kalau normatif, maka cari teori-teori, konsep-konsep, filosofi, dan cenderung Anda memang diarahkan untuk merenung, untuk mengisi. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian itu sekaitan dengan faktor bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita berbicara tentang pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, berarti pelaksanaan yang dimaksud itu adalah adanya suatu undang-undang, ya, pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, pengelolaan dana desa, itulah kemudian yang dituangkan di dalam yang harus dikumpulkan sumbernya, lalu kemudian objek penelitiannya itu adalah apakah undang-undang ini terlaksana atau tidak.
undang-undang terlaksana atau tidak. Kalau undang-undang itu terlaksana atau tidak, kalau misalnya tidak terlaksana, nah di sinilah kemudian ada sebuah sebab-sebab tidak terlaksana. Itulah yang disebutkan oleh Lawrence Friedman tentang tujuan hukum. Hukum itu dapat saja terlaksana oleh 3 faktor menurut Lawrence Friedman. Yang pertama ada faktor struktur, ada faktor kultur, dan ada faktor substansi. Boleh saja undang-undang desa ini itu tidak terlaksana dikarenakan ada struktur atau penegak hukum yang memang tidak memadai. Contoh misalnya, kita mau melaporkan orang di kepolisian atau di kejaksaan. Akan tetapi penyidik yang ada di kejari-kejari ini hanya 2 orang. Secara struktur Pak, mana mungkin Bone misalnya, Kabupaten Bone misalnya yang terdiri atas 300 desa dan 2 penyidik tentang korupsi Pak, kewalahan untuk menangani. 1. Berarti faktor struktur. Yang kedua, faktor kultur. Boleh saja walaupun 2, 3, 4, 5 jaksa siap untuk menerima dugaan-dugaan, laporan-laporan itu. Akan tetapi tidak ada masyarakat yang mau melaporkan. Ada masyarakat yang tahu tetap melaporkan tentang penyalahgunaan korupsi, dugaan korupsi dana desa. Ya tentu juga kita akan kewalahan, tidak bisa jalan. Dan yang terakhir adalah substansi. Bagaimana maksudnya substansi? Boleh saja kemudian kita coba untuk melakukan suatu masyarakatnya siap melaporkan. Strukturnya jaksanya siap untuk kemudian melaporkan. Akan tetapi di ujung sana ternyata tidak memiliki suatu produk hukum, penegakan hukum, undang-undang korupsi dan pengelolaan dana desa itu tidak memadai untuk dijalankan oleh desa, maka itu akan bias juga jadi. Nah, di situ kemudian saudara-saudara sekalian stressing untuk kemudian dapat kita menjawab sekaitan dengan rumusan bab pembahasan dan hasil penelitian. Hanya itu yang bisa digambarkan. Nah, tetapi kemudian saudara-saudara sekalian di bab 4 ini secara umum saya ingin menggambarkan bahwa seyogianya kalau boleh itu sekitar 90% itu sekitar 10% saja pun kalau ada teori Anda masukkan di situ dari literatur, buku dan sebagainya, dan sekitar 30% itu pandangan-pandangan kalau ada empiris, pandangan dari masyarakat atau hasil wawancara atau informan, dan selebihnya itu 60% itu adalah pandangan daripada peneliti. Itu yang harus dimuat di dalam suatu itu yang harus dimuat di dalam suatu bab pembahasan dan hasil penelitian. Nah, sehingga kemudian untuk melihat karakteristik seorang peneliti, maka itu kita dapat melihat sejauh mana ia memberikan suatu ulasan-ulasan di dalam hasil penelitian, yang mana hasil penelitian itu saya katakan tadi bahwa 60% itu kemudian pendapat daripada penulis. Bagaimana memberikan pendapat di situ? Ada 2 pendapat normatif tadi, adalah mengurai beberapa teori-teori yang ada di literatur, kemudian dia coba untuk memberikan sebuah pandangan, mengkritisi, mendukung teori yang dimaksud. Yang kedua, secara empiris, ada pandangan-pandangan informan misalnya tadi, lalu di masyarakat misalnya, atau kemudian orang yang berkompeten misalnya, dia mencoba untuk memberikan suatu tafsiran, mendukung, membantah, mengkritik daripada pandangan informan yang dia teliti di lapangan. Itulah kemudian muatan isi daripada bab 4 atau pembahasan dan hasil. Nah, saya pikir saudara-saudara sekalian, 24 menit lewat 20 detik kita berjumpa. Saya harap saudara-saudara sekalian Anda bisa menjawab pertanyaan saya adalah, dan dituangkan dalam kolom chat atau komentar, apa yang membedakan sumber penelitian antara normatif dan sumber penelitian
empiris. Di mana kita mengambil, saya ulangi, apa perbedaan sumber penelitian normatif yang tipe normatif, sumber penelitian yang bersifat empiris, di mana kita mengambil sumbernya ini dua-duanya. Itu coba Anda bedakan dan tuangkan dalam kolom chat untuk saya dapat melihat dan menyaksikan sejauh mana Anda punya pandangan terkait dengan mengisi pembahasan dan pembahasan pada bab 4 ini. Sekian yang saya bisa sampaikan karena saya ingin pindah ke room sebelah untuk mengajar lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.